engsel ya, engsel pintu ada yang rusak. Saudara, seorang pria pemilik toko sembako di Pondok Gede, Kota Bekasi ditemukan tewas di dalam ruko miliknya. Diduga korban tewas setelah menjadi korban pembunuhan. Alex, pemilik ruko yang menjual sembako di Bekasi ini, saudara, ditemukan tewas di dalam ruko miliknya. Menurut warga, kematian korban terungkap setelah korban tidak menjawab panggilan telepon istrinya. Karena curiga, setelah toko tidak dibuka, keluarga korban langsung mengecek ruko dan menemukan jasad korban di kamar mandi lantai 1 ruko. Istrinya. Oh, dari istrinya. Iya, ada telepon ke sini dulu, kok nggak diangkat-angkat di telepon. Langsung lah itu orang telepon ke istrinya gitu. Istrinya datang sini baru ketahuan itu. Penemuan mayat di mana, Pak? Di kamar mandi. Kamar mandi. Saat ini, saudara, garis polisi terpasang di ruko milik Alex di Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas di lantai 1 pada Sabtu kemarin. Korban diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan bekas bercak darah dan juga jasad korban tertumpuk kardus. Informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fredriska Ananda dan juga juru kamera Gahniar. Selamat petang, Fredriska. Apakah sudah dipastikan jika tewasnya korban ini akibat pembunuhan? Ya, selamat petang ya, Sir dan juga saudara. Untuk motif apakah ini sebetulnya terjadi pembunuhan atau seperti apa, ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Bagaimana kemudian ini kemarin setelah kejadian, ini polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara ini di kawasan Jatimakmur, Bekasi, Jawa Barat, di mana polisi kemudian menemukan korban ini di lantai 1 ruko miliknya. Ditemukannya korban ini berawal dari kecurigaan istri dan juga anak korban yang kemudian tidak bisa menghubungi korban sejak Jumat malam. Jadi pada Sabtu pagi kemudian istri korban dan juga anak ini mendatangi ruko yang tepat di belakang saya ini, kemudian menemukan suami ataupun ayah mereka sudah tidak bernyawa dan juga menemukan bercak darah, sehingga kemudian melaporkan kejadian di kepolisian. Karena memang kalau misalkan dari informasi yang kami himpun dari tempat kejadian perkara juga ya, Sir dan juga saudara, di mana sebetulnya ruko tempat kejadian perkara ini tidaklah sepi begitu ya, di mana di samping kiri kanannya ini ada toko-toko lain dan juga kemudian banyak juga aktivitas masyarakat yang memang beraktivitas di sini. Jadi memang ketika kejadian ini terjadi pada Jumat malam ini, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga setempat begitu ya, mengatakan bahwa listrik ini sudah mati sejak Jumat malam. Jadi memang di sini patut juga didalami oleh kepolisian apakah ada unsur kesengajaan, unsur pidana, karena kalau dari informasi yang kami dapatkan, polisi sudah mendatangi TKP, sudah melakukan pemeriksaan dan juga memburu kemungkinan pelaku begitu ya. Namun hingga saat ini polisi belum melakukan rilis apakah sudah mengidentifikasi pelaku ataupun ada orang-orang yang dicurigai ataupun tersangka. Ini masih kita dalami lagi. Jadi memang kita masih menunggu pihak kepolisian bagaimana kemudian temuan mereka hingga saat ini, dan kemudian kita juga akan nantikan bagaimana nanti konferensi persnya dan juga reka adegan ketika kejadian ini terjadi seperti apa ya, Sir. Kemudian sudah ada informasi terkait dengan olah TKP? Fedriska, sudah dapat informasi terkait dengan kapan polisi akan melakukan olah TKP di lokasi? Untuk hal tersebut ini masih juga kami mencoba konfirmasi ke pihak kepolisian ya, dan juga saudara. Namun informasi yang kami dapat sampaikan sementara ini masih informasi yang dapat kami himpun dari saksi-saksi ataupun masyarakat yang kemudian beraktivitas di daerah sini ataupun di TKP ini. Karena memang dikatakan bahwa korban ini merupakan pribadi yang dikenal baik, pribadi yang kemudian sering membantu begitu ya. Jadi memang dari masyarakat ini sebetulnya sangat kenal baik dengan korban ini. Namun apakah ini ada indikasi kesengajaan ataupun tindak pidana, ini belum kita bisa pastikan. Kita harus mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada kepolisian ya, Sir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda atas informasinya terkait dengan bos toko sembako yang ditemukan tewas di rukonya di Bekasi, Jawa Barat.